Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahru siyam lil mu'minin alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uutsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayatan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap puja dan puji syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia, pada hari yang mulia, di bulan yang mulia, Allah masih memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Mampu diberikan kekuatan oleh Allah berupa kenikmatan merasakan manisnya ibadah, bisa sholat berjamaah, terutama di hari Jumat ini. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah, baik sholat Jumat kita di tengah siang Ramadan yang sedang kita jalani, semuanya menjadi catatan amal soleh yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam marilah kita sampaikan, kita sanjungkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan keberkahan salawat yang sering kita baca di dunia kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, dan di akhirat kita bisa mendapatkan syafaatul uzma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan khutbah yang singkat dan terbatas ini, khatib mengingatkan wabil khusus kepada diri khatib al-fakir, umumnya kepada kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Mari kita senantiasa berusaha dan berupaya untuk meningkatkan kadar kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah setiap ibadah orientasi akhirnya adalah menuju ketakwaan kepada Allah? Termasuk siap dan Ramadan yang sedang kita jalani, endingnya adalah berorientasi pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 23 dari perjalanan Ramadan yang sedang kita jalani. Dan masih ada kesempatan beberapa hari ke depan. Tentu ini merupakan kesempatan emas, karena di Ramadan ini justru yang utama itu adalah ending. Apakah pada akhirnya kita akan menjadi pemenang ataukah kita menjadi pecundang? Maka disinilah detik-detik akhir di mana kita akan berusaha sekuat tenaga. Dan salah satu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Jibril alaihissalam datang menemui Nabi lalu kemudian bercerita, wahai Muhammad, dulu di zaman Bani Israel ada 4 orang manusia yang hebat, yang mereka beribadah luar biasa 80 tahun tanpa melakukan maksiat walaupun hanya dengan sekejap mata. Mereka itu yang bernama Hizkil, Azus, Zakaria, dan Yasha bin Nun. Ketika mendengar cerita itu, baginda Nabi terucap dalam lisan yang mulia itu, kata Nabi, Rabbi ja'alta ummati aqsarul umami a'maran wa aqalluha a'man. Ya Allah, Engkau telah jadikan umatku itu umurnya pendek-pendek dan amalnya sedikit. Seolah-olah Nabi
sedang mengadukan kepada Allah melalui malaikat Jibril. Karena untuk ukuran umat baginda Nabi bila dibandingkan dengan umurnya umat-umat terdahulu tentu jauh berbeda. Bahkan kalau kita seringkali mendengar hadis-hadis baginda Nabi yang suka disampaikan oleh guru-guru kita yang mulia, bahwa antara umurnya umat Nabi itu baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Artinya kalau misalnya lebih daripada itu merupakan bonus saja, tanda kasih sayang Allah supaya yang bersangkutan memperbanyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kita ambil rata-rata, ya antara 60 sampai 70 tahun. Maka ketika mendengar ungkapan itu dari baginda Nabi, malaikat Jibril kemudian menyampaikan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, tolong kau sampaikan kepada Muhammad." Maka malaikat Jibril menyampaikan, "Ya Muhammad, ajibta min haula'i nafarin ya'buduna Allah 80 sanatan wa lam ya'suna Allah tarfa'in wa qad anzalallahu lailatul khairum minha." Kata malaikat Jibril, "Kekagumanmu wahai Muhammad terhadap umat terdahulu di mana mereka beribadah kepada Allah 80 tahun lamanya, dan dari 80 tahun itu tak pernah melakukan maksiat walaupun hanya sekejap mata. Wa qad anzalallahu," kemudian Allah menurunkan lailatul, satu malam yang kualitasnya, nilainya lebih baik daripada ibadah 80 tahun yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, Bapak-bapak sekalian jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Lailatul Qadar itu merupakan tanda kasih sayang Allah yang diberikan kepada umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani disebutkan bahwa Inna Allah Ta'ala wahaba li ummati Lailatul Qadar wa lam yu'tiha man kana qablakum. Kata Nabi, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada umatku itu Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar itu tak pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu, hanya diberikan kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu? Baginda Nabi melalui hadisnya beliau menyampaikan, dalam hadis riwayat muttafaqun alaih disebutkan bahwa taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Tapi ada hadis lagi riwayat Imam Bukhari, ini lebih spesifik lagi menjelaskan taharrau Lailatul Qadri fil witri min al-ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka di kita rata-rata, hampir rata-rata mengambilnya adalah pendapat yang kedua, yang dipilih adalah malam-malam ganjil. Maka masjid-masjid rata-rata malam-malam ganjil ramai penuh dengan jamaah yang mau iktikaf dalam rangka meraih Lailatul Qadar. Tapi malam genap rata-rata juga banyak yang kosong masjid. Padahal sesungguhnya hadirin ma'asyiral muslimin, justru kalau kita mau berjaga-jaga supaya kita tidak menyesal pada akhirnya, maka jagalah di 10 hari terakhir itu bulan Ramadan. Apakah itu mau ganjil ataukah genap? Karena tidak menutup kemungkinan ternyata Lailatul Qadar itu Allah turunkan di malam genap. Allah yang punya kehendak, Allah yang punya mau. Maka hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam salah satu pendapat dari Al-Imamul Ghazali maupun Imam Hasan Az-Zazili, beliau-beliau ini melihat Lailatul Qadar itu kemungkinannya itu berdasarkan kapan kita mulai puasa. Kata beliau, jika Ramadan itu diawalinya pada hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya kemungkinan itu fahiya lailatul qadri wa 20. Kemungkinannya malaman 29 jika Ramadannya itu diawali hari Ahad atau hari Rabu. Tapi jika Ramadan itu diawali pada hari Senin, maka Lailatul Qadarnya itu kemungkinan 21. Lalu jika Ramadannya diawali pada hari Selasa dan hari Jumat, kata Imam Ghazali dan Imam Hasan